Halo anak-anak peserta DKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa. Kali ini Pak Feb akan menyampaikan materi tentang kreativitas. Tepatnya nanti akan bahas tentang kreativitas dalam mengelola sebuah acara. Terus bagaimana tahapan-tahapan berkreativitas. Nah, disclaimer dulu bahwasanya materi Pak Feb sampaikan ini sebenarnya teori kreativitas itu banyak. Cuman yang setidaknya relate atau mungkin bisa kalian pakai nanti yang mungkin teori yang ini, yang mudah untuk kalian tiru atau adaptasi. Terus yang kemudian bukan berarti Pak Feb paling kreatif, enggak. Justru Pak Feb memberikan arahan ke kalian bagaimana sih prosesnya berkreativitas itu. Nah, dalam materi ini Pak Feb memberikan beberapa campuran materi atau materi apa saja yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu kreativitas. Terus yang kedua, bagaimana cara berproses atau berkreativitas. Terus kita akan masuk ke materi apa itu acara atau event. Terus kemudian cara mengelola acara atau mengelola event. Jadi nanti akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, kreativitas. Kita harus tahu dulu apa sih kreativitas. Kalau beberapa teori menyebutkan bahwasanya proses kognitif untuk menghasilkan sebuah atau memecahkan permasalahan dengan cara-cara yang baru. Biasanya kreativitas itu untuk mengembangkan ide-ide dan juga melihat masalah itu sebagai peluang. Nah, biasanya kreativitas itu akan berhubungan dengan inovasi. Ketika sudah kreativitas nanti akan bisa menimbulkan atau menciptakan sebuah inovasi-inovasi. Hakikatnya kreativitas itu akan memberikan sudut pandang seseorang yang berbeda dengan orang lain atau out of the box istilahnya. Jadi keluar dari kotak. Jadi bagaimana cara memecahkan masalah yang anti mainstream istilahnya. Nah, lanjut kita ke materi berikutnya, proses berkreativitas. Di beberapa teori ada yang menyebutkan 4 tahapan, ada yang menyebutkan bahkan 6 tahapan. Tapi Pak Feb menyajikan ke kalian 5 tahapan yang sekiranya bisa kalian pahami. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan ini adalah ketika kalian mencari informasi. Maksudnya adalah ketika misalkan kalian ingin kalian bergelut di dunia desain, berarti setidaknya kalian akan sering-sering melihat contoh-contoh desain, sering buka-buka PixArt, Instagram, dan seperti itu. Misalkan kalian sering kepengen atau tertariknya di dunia musik, mau menyelenggarakan acara musik, berarti harus sering-sering datang ke acara-acara musik, ke konser atau mungkin ke pagelaran atau mungkin ke ya tampilan-tampilan yang model-model musik. Terus yang berikutnya adalah di tahapan persiapan. Ketika kalian mencari informasi, tidak hanya berhenti pada tahap mencari informasi, tapi ada tahapan yang namanya ATM. Itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Kita sudah mencari informasi, terus kemudian ada tahapan berikutnya tiru dan juga modifikasi. Nah, berikutnya adalah masa inkubasi. Inkubasi ini adalah ketika informasi yang tadi sudah kalian terima, kalian benar-benar kelola. Kira-kira mau dibuat seperti apa nanti konsepnya. Di masa inkubasi ini biasanya adalah masa-masa yang paling lama. Bisa sampai harian atau bahkan mingguan, bahkan bisa berbulan-bulan dalam proses berkreativitas di masa inkubasi ini. Karena kalian benar-benar mencari bagaimana sih cara mengelola informasi tadi menjadi sebuah yang berbeda out of the box tadi. Yang berikutnya adalah tahapan insight. Tahapan insight ini adalah tahapan celing momen atau aha momen. Maksudnya adalah tiba-tiba di satu momen yang nggak terduga kalian akan menemukan ide. Dibuat gini aja. Tiba-tiba celing langsung muncul idenya seperti apa. Biasanya di tahapan ini kalian harus benar-benar sudah segera mencatat, karena biasanya momen ini itu tidak terduga bisa aja hilang kalau tidak dicatat. Kalau kalian biasanya desain berarti harus segera di sketch up. Jadi di tahapan insight ini kalian harus benar-benar ketika sudah mendapatkan momennya harus benar-benar ada sedikit aksi. Jadi entah itu dicatat, entah itu di sketch up, itu harus benar-benar mulai ada aksinya. Yang berikutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah sebuah privilege buat kalian ketika nanti berorganisasi, di mana evaluasi ini adalah tahapan yang tidak bisa kalian lakukan sendiri. Kalian butuh pendapat orang lain. Gimana sih informasi dan juga
pikiran-pikiran kalian sudah kalian pikirkan tadi dicocokkan dengan orang lain. Oh, aku punya pikiran seperti ini, terus enaknya dibuat gini, menurutmu gimana? Nah, semakin banyak orang yang kamu tanya, akan semakin terbuka nanti wawasanmu dan juga akan semakin banyak pendapat-pendapat dalam proses berdiskusi atau brainstorming itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah elaborasi. Ketika tadi sudah dievaluasi, dapat masukan banyak orang, elaborasinya adalah tindakan kamu dalam proses melakukan kegiatan itu tadi. Maksudnya, ide dari awal tadi eksekusinya adalah di tahapan terakhir ini, elaborasi. Jadi sebagus apapun ide kemarin, tidak akan menjadi bagus ketika elaborasi atau aksinya ini tidak kamu eksekusi. Jadi sebagus apa konsepmu kalau tidak ada eksekusinya tidak akan bagus, tidak akan jadi ide-ide tadi. Ini adalah tahapan dalam proses kreativitas, ada 5 stage, 5 tahapan. Yang berikutnya adalah kita masuk ke mengenai apa itu acara atau event. Eventnya adalah sebuah program yang akan dilakukan secara terencana untuk suatu tujuan. Bedanya acara dengan kegiatan adalah yaitu tadi, kalau acara benar-benar sudah direncanakan secara matang di proses kreatif, kalau kegiatan ya bisa aja sebuah kegiatan yang memang spontanitas itu disebut sebagai kegiatan. Tapi kalau acara harus benar-benar direncanakan, nanti dilaksanakan pada tanggal berapa, sasaran marketnya siapa saja, terus kemudian tempatnya di mana, waktunya ketika jam-jam berapa, itu benar-benar harus sudah direncanakan. Bagaimana cara merencanakannya akan kita bahas di slide yang berikutnya. Ada banyak tahapan, cuma nanti yang kita bahas adalah sebenarnya tahapan ini adalah tahapan ketika tadi kita sudah pelajari yang 5 proses kreativitas, kita breakdown lagi dalam proses mengelola event. Yang pertama adalah ini, mencari referensi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau di tahapan 5 tahapan itu adalah tahapan persiapan kan. Jadi mencari informasi atau referensi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika mau bikin acara musik ya harus sering-sering datang acara musik. Misalkan mau bikin acara pameran seni ya harus sering-sering datang ke pameran seni atau eksibisi. Nah, kemudian setelah cari referensi, kemudian ketika kalian datang, kalian tidak cuma datang, tapi ini pelajari studi kasus acara yang pernah ada. Jadi ketika kalian datang harus tidak hanya menikmati saja, tapi lihat kira-kira konsepnya, stage-nya dibuat seperti ini, konsep talentnya dibuat siapa saja. Nah, kalau misalkan kalian ada kesempatan ketemu dengan penyelenggara acaranya, tidak apa-apa kalian tanya bagaimana konsepnya, terus kemarin pakai vendor-vendor apa saja. Selama dia, apalagi kalau misalkan kalian akrab, bisa aja nanti akan bisa saling tukar informasi. Di dunia per-eventan atau orang-orang event pasti akan menjadi hal yang lumrah seperti ini. Yang berikutnya adalah menyusun konsep awal. Ketika sudah nemu nih, kemarin dibuat seperti ini, berarti nanti acara mau dibuat seperti ini. Berarti disusun konsepnya, diselenggarakan berapa, terus nanti kira-kira bintang tamu atau gestarnya siapa, itu nanti disiapkan. Nah, kemudian di tahapan berikutnya adalah ini, buang elemen-elemen yang tidak perlu. Ketika kalian sudah menyusun acara, kemudian nanti koordinasi atau brainstorming dengan teman-teman, dibuang nih elemen-elemen yang tidak perlu. Misalkan di konsepan awal kalian membuat acara, terus stage-nya mau dibuat pakai ada videotron dan segala macamnya, terus lightingnya mau dibuat yang gede, tapi ketika dicocokkan dengan budget, tidak masuk. Nah, kalian harus benar-benar memilih dan memilah kira-kira poin-poin mana yang harus kalian hilangkan dari sebuah acara, meskipun harus dihilangkan tapi tidak sampai menghilangkan esensi sebuah acara yang tadi. Harus benar-benar diseleksi di tahapan ini. Yang berikutnya adalah buat daftar vendor terkait dan cari harga. Maksudnya adalah ketika kalian misalkan sudah fix nih mau pakai acara musik, terus nanti stage-nya pakai wijing ukuran berapa, kalian bandingin vendor mana yang sekiranya masih reachable atau
bisa kalian masukkan dengan budget yang ada, kemudian kalian cocokkan. Nah, di saat itu berarti cari vendor yang benar-benar tepat. Misalkan di Kota Malang banyak vendor nih, vendor panggung DJ, kira-kira yang paling masuk dan paling bagus dengan budget yang ada, yang mana itu yang dipilih. Biasanya hal ini bisa didapatkan ketika tadi kalian datang ke acara atau ke event terus saling tanya atau bertukar informasi dengan si pelaku acara itu tadi. Yang berikutnya adalah menyusun tim yang kompeten. Ini yang paling penting juga dalam sebuah acara, sebuah teamwork itu paling penting. Konsep kan di awal tuh kalau tidak dieksekusi oleh teamwork yang tepat itu tidak akan jadi bagus. Misalkan si A punya preferensi atau spesifikasi mengelola acara di bagian humas atau publikasi, terus si B di bagian mengelola acara atau kegiatannya. Sebisa mungkin itu benar-benar sudah dipatenkan. Jadi ketika si A di bagian humas, seterusnya di bagian humas, si B di bagian acara, sebisa mungkin seterusnya di bagian acara. Boleh kalian kalau di organisasi sekolah, cakupannya adalah OSIS, ketika ingin mencoba-coba itu sebenarnya ada di level kelas 1 atau kelas 10. Dipindah-pindah tidak apa-apa, itu untuk ngecek anak ini kemampuannya sebenarnya yang bagus di mana. Tapi ketika sudah kelas 11 atau mungkin di 11 akhir, sebisa mungkin harus benar-benar spesialisasi. Misalkan si A spesialisasinya mengelola acara, berarti ditaruh di divisi acara. Si C misalkan spesialisasinya di bagian konsumsi atau punya vendor-vendor konsumsi, ya sebisa mungkin ditaruh di si konsumsi. Jadi yang paling urgent adalah si acara, terus si perlengkapan kegiatan dan juga bagian humas atau marketing. Terus yang berikutnya adalah brainstorming team. Ketika sudah ada tim-tim yang sudah terbentuk, kalian harus brainstorming. Kira-kira polanya akan dibuat seperti apa. Terus kemudian, nah ini yang paling penting, menyusun daftar sponsor. Tadi Bapak sampaikan, budgeting itu adalah juga sebuah proses yang penting dalam sebuah kegiatan. Ketika budgetingnya tidak masuk, akan susah nanti eksekusinya. Jadi salah satu mekanisme untuk mengatur supaya budgetingnya tetap aman adalah melalui dana dari sponsor. Nah, proses sponsor biasanya triknya yang biasa Pak Feb lakukan adalah dibedakan proposal untuk format sekolah dan proposal untuk format pihak sponsor harus dibedakan. Jadi kalau format sekolah, formatnya di kertas hitam putih, terus ukuran A4 dengan kakinya itu, kalau di daftar sponsor harus benar-benar dikelola secara bagus, didesain dan dengan kertas art paper yang bagus. Tidak ada acuannya untuk proposal sponsor. Kemudian adalah menyusun proposal yang menarik, itu nggak bisa Bapak sampaikan. Yang kemudian adalah buat survei. Survei ini adalah perlu. Segala sesuatunya harus berdasarkan data. Maksudnya adalah ketika mau melakukan acara, itu tidak boleh hanya berdasarkan keinginan panitia. Misalkan panitia itu lagi seneng materi bintang tamu dari penyanyi dangdut, misalkan si A. Tapi ketika market pada saat itu yang ramai bukan si A, nggak usah dipaksakan harus datangkan si A. Jadi harus bersurvei, maksudnya market yang lagi ramai siapa, terus yang mau didatangkan siapa. Yang terakhir adalah kaji ulang konsep acara di proses brainstorming. Nah, pada tahapan ini benar-benar sebelum eksekusi, misalkan hampir seminggu, hampir 2 minggu itu benar-benar dikaji. Kalau bisa benar-benar sudah ada simulasi ketika nanti ada permasalahan, ada apa, bagaimana solusinya, seperti itu. Dan tadi beberapa materi yang Pak Fer sampaikan tentang proses berkreativitas dalam mengelola acara. Nanti ketika misalkan kalian ternyata mau ada diskusi dengan Pak Fer atau Pak Udin, silahkan datang. Bisa langsung komunikasi atau mungkin berdiskusi bareng-bareng. Terima kasih, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, semangat berkreativitas.